kita bangsa menata ilmu, menumbuhkan asa dengan nilai mulia. Jiwanya terjaga, membangun pendidikan tanpa henti bekerja. Berani mengambil peran, memimpin perubahan. Terus belajar, berinovasi tanpa henti. Berkolaborasi, saling menguatkan demi kemajuan pendidikan di seluruh negeri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Pak, baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu, terima kasih telah Ibu bersedia untuk menjadi partner saya, berkolaborasi untuk melengkapi tugas saya. Ada tugas di LMS sebagai CGP untuk melakukan observasi ke dalam kelas, dan alhamdulillah Ibu bersedia untuk menjadi partner saya, berkolaborasi. Saya menjadi supervisornya dan Ibu menjadi guru yang akan diobservasi. Ya. Hari ini Sabtu 16 November ya Bu, 2024. Nanti kita akan melakukan kegiatan praktek mengajar di kelas. Namun sebelumnya ini saya akan melakukan dulu wawancara atau berdiskusi dengan Ibu terkait dengan apa yang akan nanti Ibu lakukan di dalam kelas. Mungkin yang pertama yaitu Ibu tentang nanti pada praktek pembelajarannya nanti, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai. Baik Pak, terima kasih. Untuk kegiatan hari ini melalui tujuan pembelajaran saya adalah melalui kegiatan pembelajaran problem based learning atau PBL. Yang ke-1, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan dengan baik. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan dengan baik. Oke, berarti ada 3 tujuan yang akan Ibu capai, yang akan Ibu nanti menjadi tujuan pembelajarannya. Dan kalau dilihat dari tujuan pembelajarannya memang sudah memenuhi ABCD ya. Ada audience, behavior, condition, dan negerinya sudah lengkap, dan ada 3 tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yang kedua Ibu, area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran nanti itu apa saja? Oh ya, baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk area pengembangan yang hendak saya capai adalah yang ke-1, mengembangkan pemahaman peserta didik tentang rantai dan jaring-jaring makanan. Lalu yang kedua, mengembangkan pengetahuan peserta didik tentang peran dan hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan. Dan yang ketiga, mengembangkan kompetensi sosial emosional peserta didik yang beragam kemampuannya. Nah, di mana kemampuan peserta didik di kelas itu berbeda-beda, ya, beragam kemampuannya. Dan yang keempat, mengembangkan karakter positif peserta didik melalui pembiasaan dan disiplin positif, di mana pembiasaan disiplin positif itu seperti di kelas saya anak itu sudah terbiasa disiplin dengan lingkungan kelasnya yang harus selalu bersih. Mereka harus merasa tanggung jawab, mereka harus merasa memiliki kelas itu harus nyaman, ya, enak dipandang dan harus bersih. Dan ada lagi seperti pembiasaan untuk spiritualnya, mereka sudah terbiasa sebelum belajar harus berdoa terlebih dahulu. Dan ada lagi seperti menyanyikan lagu-lagu nasional. Ya, lalu yang terakhir adalah mengembangkan kepemimpinan murid dengan memperhatikan aspek suara, pilihan, dan kepemilikan. Di mana nanti dalam kegiatan nanti untuk memperhatikan aspek suara itu, anak itu nanti dituntut
harus bisa mempresentasikan tugas kelompoknya atau tugasnya ke depan di depan peserta lain. Dan untuk pilihan mereka itu nanti memilih tugasnya sendiri ya, dibebaskan untuk memilih dalam tugasnya nanti ada di diskusi atau kerja kelompok. Ya, seperti itu Pak untuk area pengembangan. Siap, sangat bagus sekali ya. Area pengembangan yang hendak Ibu capai dari pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Dan saya rasa semuanya sudah dari mulai pengetahuannya, mengembangkan pengetahuan tentang hubungan antar makhluk hidup, terus mengembangkan kompetensi sosial emosional siswanya juga yang memang tadi Ibu sampaikan memang beragam ya. Terus ada karakter positif juga, karakter positif yang akan terus mulai terus dikembangkan di dalam kelas, seperti baca doa, seperti menyanyikan lagu wajib nasional. Dan yang terakhir tadi saya sangat tertarik sekali mengembangkan kepemimpinan murid, di mana memperhatikan aspek suara, pilihan dan kepemilikan dari sangat area pengembangan yang sangat baik sekali menurut saya, dan mudah-mudahan nanti bisa tercapai dalam pembelajarannya Ibu ya. Yang selanjutnya ini yang terakhir ya Bu ya. Yang terakhir yang menjadi yang akan ditanyakan yaitu tentang strategi. Jadi strategi Ibu nanti yang sudah dipersiapkan selama ini dalam kegiatan pembelajarannya nanti seperti apa? Bisa Ibu sampaikan. Untuk strategi yang dipersiapkan, yang pertama saya menyusun dan mempersiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap, seperti modul ajar, lembar LKPD, lembar untuk diskusi peserta didik, dan bahan-bahan tayang untuk materi. Lalu yang kedua, mempersiapkan alat atau media berupa bahan tayang, PTT pembelajaran, dan video pembelajaran terkait materi. Yang ketiga, menyiapkan LKPD dan tes akhir dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Strategi yang cukup bagus sekali juga untuk dari tujuan yang Ibu sampaikan tadi, dari area pengembangan yang ingin dicapai, dan strategi yang dipersiapkan Ibu saya rasa sudah memenuhi semua kriteria, dari mulai alat atau media yang disiapkan, mulai PowerPoint mungkin ya pembelajaran dan video pembelajaran yang disiapkan. Terus Ibu juga ternyata memperhatikan diferensiasi ya, karena di sini terlihat ada LKPD atau tes akhir dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Itu terkait dengan diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Dan yang terakhir tadi Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana memang dalam model tersebut memang ada tahap-tahapan yang memang mengarah ke kegiatan pembelajaran yang mengaktifkan atau membuat aktif peserta didik. Ya Ibu, terima kasih sekali, sangat luar biasa, dari mulai tujuan sampai area pengembangan yang akan dicapai dan strategi yang Ibu persiapkan sangat sempurna sekali. Dan mudah-mudahan nanti pada pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar, dan semua ini bisa tujuan dan area pengembangannya bisa dicapai dengan baik. Mungkin sekarang kita lanjut saja ke kelas atau? Baik. Sudah siap. Kita siap langsung ke kelas melakukan kegiatan observasi di dalam kelas ya. Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita lanjut ke kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik murid dengan sepenuh hati, membimbing mereka meraih prestasi, menanamkan nilai. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih ya. Jadi kita
ada? Selain Azka ada lagi? Tidak. Yang lain masuk semuanya ya? Berarti hanya Azka yang tidak sekolah. Baik anak-anak, sekarang kita baca doa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Saya, Bu. Oh iya, silakan ke depan. Ayo. Duduk rapi. Rapi. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dalam hati. Mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berdiri dulu. Salam profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, silakan duduk kembali. Nah, untuk hari ini kalian siapkan buku materi tentang IPAS ya. Coba kalian keluarkan buku IPAS-nya, catatan IPAS-nya, dan alat tulisnya. Kemudian perhatikan duduk kalian yang rapi, kursinya. Lihat di sekeliling kalian, kalau ada sampah dibuang dulu. Aisyah, bantu ibu ini, bersihkan dulu buku IPAS-nya. Suara sepi. Tiga lagi. Sudah semuanya siap? Alat tulisnya? Ya. Coba sekarang kalian perhatikan dulu. Bentuk pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Yang kedua, kalian harus dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan dengan baik. Lalu, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan dengan baik. Nah, selanjutnya di sini ada lagu tentang rantai makanan ya. Kita menyanyikan dulu bersama-sama. Ayatnya menanam jamu. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen
bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanan? Ya, dibantu dengan lalu bagaimana cara hewan mendapatkan makanan? Ya, bagus ya. Terima kasih. Nah, sebelum sekarang kalian perhatikan dulu ya, di sini ada video pembelajaran tentang rantai makanan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dan beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ular. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ular akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makan. Ya. Nah, dari hasil video tersebut ya, kalian sudah melihat. Apa ada yang mau bertanya? Saya Bu. Tanya apa Nasya? Oh iya, lalu siapa lagi yang bertanya? Saya Bu. Oh iya, apa Berham? Oh, apa itu konsumen? Nah sekarang untuk menjawab pertanyaan teman-teman kalian ya, sekarang kita bahas materi tentang rantai makanan. Di buku paket kalian ada di halaman 44.
humus untuk menyuburkan tanaman, ya. Nih perhatikan gambarnya di sini. Yang pertama adalah padi, ya. Lalu dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Kemudian elang mati lalu diuraikan oleh jamur. Lanjut. Nah, yang kedua di sini ada rantai makanan ekosistem laut. Di sini yang ke satu ada fitoplankton, dimakan zooplankton. Zooplankton dimakan ikan kecil dan ikan kecil dimakan ikan besar. Kemudian ikan besar dimakan paus, paus mati dan menjadi bangkai. Bangkai paus diuraikan. Ini gambarnya, gambar urutannya. Kemudian apa itu fitoplankton dan zooplankton? Fitoplankton adalah plankton yang dapat memproduksi makanannya sendiri alias plankton nabati atau tumbuh-tumbuhan. Zooplankton adalah plankton yang bersifat hewani dan memiliki ukuran yang lebih besar daripada fitoplankton, juga mengonsumsi fitoplankton. Ini gambar apa ini? Plankton. Dan ini? Ini ya, si ekosistem di mana ini? Di laut. Kemudian di sini ada rantai makanan di sungai atau danau, ya. Yang ke satu ada fitoplankton. Fitoplankton bisa membuat makanannya sendiri seperti tumbuhan sama, dibantu dengan matahari, dibantu oleh matahari dan air. Fitoplankton sebagai produsen, ya. Lalu fitoplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil ini disebutnya konsumen satu. Kemudian ikan kecil dimakan oleh burung bangau. Burung bangau termasuk konsumen tingkat 2, ya. Dan burung bangau dimakan oleh buaya. Buaya adalah konsumen tingkat 3. Kemudian buaya mati lalu diuraikan oleh bakteri. Lanjut. Rantai makanan di kebun. Nah, seperti ini ya. Di kebun ada apa ini? Sayuran. Sayuran adalah termasuk tumbuhan yang disebut produsen, ya. Produsen itu bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dia bisa membuat makanannya sendiri dengan disebut fotosintesis, ya, dibantu oleh sinar matahari dan air. Ada sayuran dimakan oleh ular. Yang pertama memakan
Contohnya adalah makhluk hidup yang termasuk karnivora atau pemakan daging, itu kucing, anjing, ular. Nah, kalau di gambar ini konsumen yang tingkat 2 atau konsumen sekunder adalah ini katak, ya, yang memakan konsumen tingkat 1. Kemudian kan kita jalan ada ini gangguan terus waktu sampai jam 10 pas ya ini baik lanjut konsumen. Jadi fokus. Iya sama belum baik. Sih, kemudian lanjut komponen rantai makanan tingkat 3 atau konsumen tersier, yaitu konsumen yang mendapatkan sumber energi dengan memakan konsumen kedua. Contohnya ada burung elang, harimau, singa, dan yang lainnya. Ya, di gambar ini contohnya ini ya, konsumen tersier. Sekarang ada piramida makanan. Piramida makanan merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat tropik 1 dan tingkat tropik lainnya berdasarkan jumlah biomasa dan kemampuan menyimpan energi pada setiap tropik. Ini gambar piramida makanan. Ya. Tropik 1 ada apa di sini? Tumbuhan. Tropik 2 nih ya. Yang pertama memakan tumbuhan atau produsen. Ini ada hewan apa saja? Ya. Yang ketiga ada tropik ketiga ini ayam, katak, dan tropik keempat ada elang dan ular. Di sini tropik 1 disebut juga produsen, tropik 2 disebut juga konsumen tingkat 1, tropik 3 disebut juga konsumen tingkat 2, tropik 4 disebut juga konsumen 3 atau puncak. Ya, sebelum dilanjutkan supaya tidak ngantuk ya, supaya semangat kita speaking dulu. Kita lakukan tepuk 1 sampai 5. Siap ya? Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya, bagus. Nah, fokus lagi ya. Perhatikan lagi. Piramida makanan. Piramida makanan dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok berdasarkan ekosistem makhluk hidup. Pengelompokannya yaitu piramida makanan ekosistem air dan piramida makanan ekosistem darat. Ya, seperti tadi ya, kalau darat itu ada yang kebun, ya, terus sawah, misalkan. Kalau di air contohnya di mana? Di laut. Lanjut. Sini ada
ada yang di sawah, ya, ada yang di darat, ada juga yang di air atau di laut. Nah sekarang kalian sudah dibagi menjadi 4 kelompok ya. Nah di ibu di sini ada tugas. Tugas di sini kalian membuat gambar rantai makanan, ya. Diskusikan nanti hasilnya. Membuat gambarnya bisa bersama-sama, ya, saling membantu. Jangan lupa di atasnya tulis nama kelompok dan anggotanya, ya. Kerjakan secara bersama-sama. Nanti kalian setelah menyelesaikan tugas membuat gambar rantai makanan ini, kalian ke depan untuk mempresentasikannya. Oh, dikerjakan. Kerjasama ya. Waktunya 10 menit. Beri alas, kasihan alas buku. Gambarnya beli alas buku dan pilih salah satu di sini ada gambar. Pilih salah satu yang akan kalian gambar. Rantai makanannya yang mana? Di sini ada ini yang di sawah, ya. Ini di kebun, misalkan ini di sawah. Pilih. Sudah semuanya? Sudah kebagian? Ya sama, deketin sok. Catatkan. Gambarnya. Keluarkan alat tulisnya. Alat tulisnya sok barengan. Tulis dulu nama kelompok dan anggotanya. Yo, oleh kita tulis dulu di atasnya. Nama kelompok dan anggota-anggotanya. Bagi-bagi tugas ya. Adina ke sini mendekat, nggak apa-apa ke sini. Cepetan ke dia. Gambarnya yang mana? Yang ini ya. Ekosistem sawah. Terus beri panah supaya melingkar. Jadi bulat melingkar. Nanti hasil bagian berapa?
diskusi aja kira. Lalu sampaikan hasilnya hasil diskusinya. Bacakan, Rek. Tarikan. Biasanya adalah ulat dan rumput akan dimakan oleh ulat. Ulat adalah konsumen tingkat 1. Lalu ulat akan dimakan oleh ulat. Ular adalah konsumen tingkat 2. Ular akan dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen tingkat 3. Elang mati lalu dilahirkan oleh jamur. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti deh, jangan dulu. Siapa yang mau menanggapi penampilan dari kelompok 1? Saya Bu. Oh iya, apa? Presentasi kelompok 1 sangat menarik dan gambarnya sangat bagus. Ya, terima kasih. Lalu ada lagi? Tidak. Enggak, cukup? Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kembali. Ya, siapa sekarang yang mau ke depan? Setelah kelompok 1. Kelompok 2. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Dari kelompok. saya dari kelompok 2 akan Berikan. menyampaikan diskusi Dan tentang baik. rantai makanan. Kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Di sebelah Muhammad Faisal ada siapa? Najma. Lalu ini? Dan di sebelah kanan Faisal? Rindu Julfa. Rantai makanan pada ekosistem. Rantai makanan ekosistem sawah, Ya. rumput, produsen, Kemudian rumput. rumput dimakan oleh tikus. Tikus adalah konsumen tingkat 1. Lalu tikus dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tingkat 2. Ular dimakan oleh elang. Elang konsumen tingkat 3. Dan elang mati dan diulaikan oleh jamur. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau menanggapi kelompok 2? Saya dulu Ya, apa? saya dari kelompok 4 akan menanggapi kelompok 2 presentasi kelompok 2 sesuai dengan Bagus. Ada lagi? Tidak. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan. Nah, itu cara
Terima kasih. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang ekosistem yang harmonis. Ya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita diselesaikan dulu. Alat tulis kalian dirapikan ya. Sebelum diakhiri pembelajaran hari ini kita baca doa dulu ya. Silakan rapikan dulu alat tulisnya. Sebelum belajar diakhiri kita baca doa terlebih dahulu. Ayo Faisal pimpin doanya. Depan. Untuk mengakhiri pelajaran, Mari kita baca doa. mari kita baca doa dalam hati. Mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang buat istirahat dulu ya. Ayo. Buatnya yang tertib langsung dulu. Istirahat. Jangan dibawa tasnya, istirahat. Ya. Suci membentuk generasi penerus bangsa ini, berani mengambil peran, memimpin perubahan, terus belajar berinovasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bobo Eko Suwanto, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur, yang pada saat ini akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Dan alhamdulillah hari ini sudah didampingi oleh Ibu PP yang kebetulan dengan perjalanan yang sangat jauh sudah sampai di lokasi tadi sekitar pukul 8. Terima kasih Ibu atas kedatangannya. Selanjutnya saya juga tidak akan lupa terhadap rekan sejawat yang selama ini selalu membantu, yang selalu bersedia untuk membersamai kegiatan dari mulai pra-observasi, kegiatan observasi pada hari Kamis kemarin ya Bu ya, yang telah dilakukan, dan sekarang telah sampailah pada kegiatan percakapan pasca observasi. Alhamdulillah, kita mulai saja Ibu. Ini perkenalkan, namanya Ibu Neni Murniani. Ini salah seorang guru rekan sejawat saya di SD Negeri Mekarjaya, dan Ibu PP adalah Ibu Wiwi Diniati yang kebetulan dengan tadi yang telah saya sampaikan perjalanan yang sangat jauh, hampir 4 jam telah sampai di lokasi di Kecamatan Napokap yang melalui jalan yang begitu terjal, begitu sangat melelahkan mungkin ya. Ibu terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, kita mulai saja. Silakan. Ibu, selamat pagi. Pagi Pak. Alhamdulillah Bu ya, hari ini kita diberikan sehat. Alhamdulillah kita juga hari ini keadaan cuaca sangat cerah sekali. Mudah-mudahan secerah hati kita. Amin Pak. Sesuai dengan yang telah kita lakukan kemarin pada kegiatan observasi hari Kamis Bu, ada beberapa
perlu saya pertanyakan kepada Ibu. Yang pertama mungkin yang perlu saya tanyakan itu yaitu perasaan Ibu. Perasaan Ibu kemarin setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 5 kemarin, perasaan Ibu seperti apa? Untuk perasaan saya merasa cukup senang melihat antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Karena dari awal pembelajaran peserta didik diajak menyanyikan lagu yang berkaitan dengan materi, dan saya merasa lega karena kegiatan dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Oke, alhamdulillah ya Bu. Jadi Ibu perasaannya senang dan lega ya, senang karena melihat kondisi peserta didik yang begitu antusias. Karena memang kalau peserta didik terlihat antusias dan aktif, kita juga sebagai guru akan merasa senang ya Bu. Dan juga merasa lega karena pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Oke, Bu Neni, kemarin kan Ibu telah sampaikan pada saat kegiatan pra observasi juga. Apakah Ibu bisa menyampaikan kembali tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang kemarin Ibu hendak capai sebelum kegiatan pembelajaran? Baik Pak, sesuai dengan percakapan yang telah kita lakukan pada pra-observasi, bahwa tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar dan mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan, serta mendeskripsikan peran dan hubungan antar makhluk hidup pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan benar. Kemudian area pengembangannya yang hendak dicapai pada kegiatan pembelajaran kemarin adalah mengembangkan pemahaman peserta didik dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan, mengembangkan pengetahuan peserta didik peran makhluk hidup pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta mengembangkan kompetensi sosial emosional peserta didik dengan keragaman kemampuannya, mengembangkan budaya positif peserta didik melalui pembiasaan disiplin positif, dan mengembangkan kepemimpinan dengan memperhatikan suara, pilihan, dan kepemilikan. Oke, sangat dari dari tujuan dan area pengembangan yang Ibu hendak capai itu sangat baik sekali Bu. Dari mulai ada tujuannya, terus area pengembangannya tadi Ibu sampaikan bahwa area pengembangan selain dari pengetahuan yang akan dikembangkan oleh peserta didik, juga ada Ibu tadi menyampaikan bahwa ada pengembangan tentang karakter positif ya, karakter positif tentang kebiasaan disiplin, dan ada pengembangan kepemimpinan murid juga. Nah, Bu Neni, berdasarkan area dan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai tersebut, setelah pembelajaran dilakukan, apakah Ibu merasakan bahwa tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang hendak dicapai Ibu tersebut bisa tercapai atau tidak? Kalau untuk 100% ketercapaian dari tujuan dan area pengembangan, saya rasa belum mencapai 100% Pak. Karena dari seluruh peserta didik yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran, masih ada peserta didik yang belum mencapai tujuan yang diharapkan. Oke, memang wajar ya kalau dari keseluruhan. Jumlah siswanya berapa Bu? Siswanya untuk kelas 5 di sini 18 orang. 18 orang. Jadi belum mencapai 18 orang bisa mencapai semua. Paling berapa orang yang perkiraan yang sudah mencapai Bu? Perkiraan 3 atau 4 orang. Yang belum. Oke. Terima kasih Bu. Selanjutnya, seandainya ada skala 0 sampai 10 nih. Ada skala 0 sampai 10 terkait pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Menurut Ibu sendiri, posisi Ibu berada dalam posisi nomor berapa? Kalau untuk dilihat dari proses
dilihat dari tujuan dari proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Saya rasa berada di posisi antara rentang 8 sampai 85, Pak. 8 sampai 8,5. Iya. Cukup bagus sekali sepertinya ya. Kalau 8 sampai 8,5 itu memang, tapi memang belum 100% belum mencapai angka 9 ya Bu ya. Iya. Oke. Menurut Ibu masih ada tidak hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan lagi di dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya setelah kemarin kegiatan pembelajaran? Ibu rasa tadi ada dalam posisi 8 sampai 8,5. Nah, ada tidak hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan lagi menurut Ibu? Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Oke. Kalau yang perlu saya tingkatkan, yang pertama adalah memanage waktu ya Pak. Oke. Karena di setiap pembelajaran atau di modul ajar waktu itu kan sudah ditetapkan. Tapi pas pelaksanaan kadang-kadang misalkan dari di kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup, kadang waktunya itu tidak pas yang ditetapkan. Misalkan ada lebih, ada juga kurang. Dan yang satu lagi yang utamanya adalah saya harus selalu bisa mendorong dan memotivasi peserta didik agar lebih percaya diri, berani berbicara atau menyampaikan pendapatnya di kelas supaya kegiatan pembelajaran di kelas lebih aktif lagi, Pak. Oke, terima kasih. Saya paham apa yang disampaikan Ibu tadi, bahwa yang pertama yang perlu ditingkatkan yaitu dalam manajemen waktu, yang kadang memang saya juga selalu merasakan hal tersebut Bu. Kadang kegiatan pendahuluan yang kalau di modul ajar sudah ditentukan 10 menit, kadang-kadang real kenyataan di lapangan itu mengambil waktu dari kegiatan inti dan sebagainya. Nah, yang kedua tadi Ibu ingin mendorong siswa supaya lebih aktif lagi. Itu mungkin hal yang perlu Ibu tingkatkan lagi ya. Ya memang kemarin pada saat kegiatan pembelajaran sudah aktif sebetulnya, siswa sudah mulai aktif, tapi memang tidak mungkin harus Ibu perlu hal tersebut, siswa itu kepercayaan dirinya perlu ditingkatkan lagi, mungkin seperti itu ya. Nah, supaya apakah ada cara Ibu untuk menanggulangi hal tersebut, untuk meningkatkan, tadi Ibu menyampaikan waktu dan upaya Ibu, usaha Ibu supaya peserta didik lebih percaya diri dan terlihat aktif di dalam kelas, itu ada upaya yang akan Ibu lakukan tidak? Strategi atau upaya apa saja yang akan Ibu lakukan? Baik Pak, memang ada strategi dan upaya yang akan saya lakukan rencananya. Yang pertama adalah tentang memanage waktu. Saya akan lebih memperhatikan lebih proporsi dalam menggunakan waktu, yaitu pada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Dan yang kedua, saya akan lebih semangat lagi untuk mendorong, memotivasi peserta didik dalam supaya mereka itu berani berbicara, menyampaikan pendapatnya di kelas, supaya lebih aktif dalam kegiatan pembelajarannya, memberikan apresiasi, terus saya menayangkan media atau pembelajaran yang lebih menarik, yang menyenangkan, supaya anak itu lebih berperan aktif. Oke, baik, luar biasa upaya-upaya atau rencana yang akan Ibu lakukan ya, dari mulai tadi untuk supaya memotivasi anak ya, supaya percaya dirinya meningkat dengan cara memotivasi, memberikan apresiasi tadi ya, dan juga melakukan komunikasi aktif dengan mereka. Selain itu tadi Ibu menyampaikan juga bahwa menggunakan media atau alat peraga yang menarik peserta didik juga dapat meningkatkan keaktifan mereka. Baik, sangat luar biasa pernyataan Ibu. Nah, pernyataan Ibu yang terakhir tadi ada terkait memenuhi kebutuhan dan minat belajar siswa dengan cara itu. Berarti itu adalah pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, kalau tidak salah. Nah, yang selama ini telah
apa namanya selalu ibu lakukan di dalam kelas? Pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang telah ibu lakukan? Bisa diceritakan mungkin? Betul sekali Pak. Itu kemarin saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah, karena secara tidak disadari bahwa kita selalu atau saya selalu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi produk, diferensiasi proses, dan diferensiasi konten ya. Kemarin saya ada diferensiasi konten ya, mengambil materi dari buku, dan saya berusaha juga membuat konten dari tayangan video pembelajaran dan PTT. Dan untuk diferensiasi produk, saya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih sendiri membuat gambar ekosistem pada rantai makanan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Ternyata selama ini sepertinya ibu sangat paham sekali tentang pembelajaran diferensiasi ya. Tadi seperti ada diferensiasi konten, proses sama produk yang ibu sampaikan, dan selama ini memang sudah berjalan seperti itu. Nah, selanjutnya rencana ke depan yang akan ibu lakukan terkait pembelajaran itu seperti apa? Bisa diceritakan mungkin? Kemarin kita merefleksi kegiatan pembelajaran yang dilakukan hari Kamis, mungkin rencana ke depannya nih, ibu rencananya pembelajaran di kelas itu mau seperti apa? Yaitu tadi Pak, saya akan berusaha dan berupaya memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam, bakat dan belajar peserta didik dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, mengelompokkan dulu kesiapan belajar mereka, gaya belajar mereka. Nah, dalam kesiapan belajar itu yang disebut dengan tingkatan-tingkatan, yaitu kesiapan itu disebut juga kemampuan tingkat atas, kemampuan tingkat menengah, dan kemampuan tingkat bawah. Kemudian kalau gaya belajar itu masuk ke dalam gaya belajar auditori, kinestik, dan visual. Dan saya juga akan berusaha selalu mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Mantap, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu Neni ya. Dari awal kita melakukan percakapan ya, dari mulai perasaan ibu tadi setelah melakukan kegiatan pembelajaran, disampaikan kembali tentang tujuan dan area pengembangan yang ingin dicapai, posisi ibu menurut ibu tadi dalam posisi dari skala 0 sampai 10 itu dalam posisi berapa, sampai hal-hal yang perlu ibu tingkatkan lagi, dan ibu juga menemukan solusinya sendiri tadi ya, solusi-solusi yang akan ibu lakukan untuk mengatasi hal-hal yang perlu ditingkatkan. Sangat luar biasa. Dan dari semua rencana ibu itu tentunya tidak terlepas dari komitmen ya. Kita sebagai pengajar selalu punya komitmen untuk melakukan rencana. Apa artinya rencana? Apa artinya upaya yang kita lakukan kalau komitmen kita tidak dipegang teguh oleh kita. Nah, dalam pelaksanaannya nanti siapa dan apa yang dapat membantu ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Baik Pak, terima kasih Pak atas apresiasinya. Memang benar sekali kita harus punya komitmen yang kuat. Nah, untuk menjaga komitmen itu supaya bisa terlaksana dengan baik, itu tidak lepas dari peran kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah, dan juga rekan sejawat, bekerja sama dengan rekan sejawat, berkolaborasi ya, dan tidak lepas juga dari semua warga sekolah itu sangat berarti dan ikut andil dalam komitmen bersama. Dalam pelaksananya suatu kegiatan. Suatu kegiatan. Oke. Baik. Memang suatu kegiatan itu, program itu memang bisa terlaksana kalau kita ada kolaborasi atau kerjasama antara sesama warga sekolah ya. Dan menjaga kekompakan dan komitmen kita untuk selalu suatu program bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir Bu,
kita ngobrol ya dari awal dari pra sampai kegiatan observasi dan sampai akhir ini. Apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu Neni lakukan? Baik Pak, terima kasih. Dari semua percakapan ini tentunya banyak sekali hal positif yang bisa saya dapatkan dan saya lebih bersemangat lagi untuk menciptakan atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama, tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah saya selalu berusaha menerapkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial, emosional, peserta didik. Dan yang kedua, saya akan meningkatkan kompetensi dengan selalu mengikuti pelatihan-pelatihan BIMTEK atau pelatihan di PNN, pelatihan online, dan selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah untuk merencanakan kegiatan pembelajaran yang supaya tercapai dengan baik dan efektif. Kemudian berbagi praktik baik, pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional pada komunitas belajar atau kombel. Mungkin itu Pak rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan. Sangat luar biasa sekali ya, dari mulai dari awal sampai rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan. Mudah-mudahan semua kegiatan yang telah kita lakukan dari mulai awal sampai akhir kita pada percakapan hari ini itu mendapatkan manfaat dan semoga menjadi ladang pahala buat kita semua. Dan tadi saya juga sangat baik sekali dari rencana tindak lanjut yang Ibu akan lakukan, sangat mudah-mudahan juga bisa terlaksana dengan baik, bisa berkomitmen dengan diri pribadi utamanya, apalagi dengan adanya kolaborasi dan kerjasama dengan sesama, dengan teman sejawat di dan warga sekolah yang lain. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sekali lagi, apalagi sudah diganggu waktunya ya, dari mulai hari kemarin kegiatan hari Kamis kita sudah membersamai, sudah membantu saya dalam kegiatan CGP ini. Mudah-mudahan kedepannya Ibu juga insya Allah, karena Ibu masuk ke dalam gelombang 12 ya, mudah-mudahan angkatan 12 segera bisa terlaksana. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas yang diganggunya waktu. Ibu Kupe juga terima kasih atas waktunya telah membersamai kita. Mungkin kita tutup saja kegiatan acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa henti berkolaborasi, saling menguatkan demi kemajuan pendidikan di seluruh